Indonesia dari kelompok 5. Halo semuanya, nama aku Hanum dari kelompok 5. Hai, aku Tiara Fadila dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Talian dari kelompok 5. Jadi, rule of law itu memiliki dua pengertian. Yang pertama ada pengertian formil, yang kedua ada pengertian materi atau ideologis. Yang pertama ada pengertian formil. Pengertian formil yang dimaksud ini dapat menjadi alat paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis. Lain halnya dengan pengertian material atau ideologis yang mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Nah, yang kedua ini ada rule of law dalam material. Artinya adalah jaminan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial, yaitu keadilan yang dirasakan oleh warga masyarakat, penghargaan yang wajar dari golongan lain, sedangkan setiap golongan tidak merasa dirugikan oleh kegiatan golongan lain. Sejarah rule of law. Rule of law diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Hal ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, hukum menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Memastikan bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Rumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Konsep ini menekankan bahwa negara harus bertindak berdasarkan hukum dan tidak sewenang-wenang. Unsur-unsur rule of law menurut Dicey terdiri supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis menurut rule of law adalah adanya perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, pendidikan keluarga negara. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai tentang prinsip rule of law. Prinsip rule of law menyatakan bahwa negara harus tunduk pada hukum, bukan pada keputusan pejabat secara individual. Jadi, prinsip ini menekankan bahwa hukumlah yang tertinggi, bukan pemerintahan. Prinsip rule of law memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama, negara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Yang kedua, pemerintah hanya menerapkan ketentuan hukum. Yang ketiga, negara harus menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, kekuasaan kehakiman merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu hak asasi manusia diakui dan dijamin. Nah, jadi pada dasarnya perlu dicatat bahwa jika hubungan dengan negara hanya didasarkan pada prinsip-prinsip ini, maka negara akan menjadi terbatas dalam pengertian negara konstitusional formal, yaitu negara yang tidak bertindak proaktif, melainkan harus bertindak dengan pasif. Sejak abad pertengahan ke-20, muncul juga gagasan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengubah peran negara dari sekedar penjaga malam menjadi negara kesejahteraan atau welfare state yang aktif mengatur kehidupan sosial ekonomi. Gagasan ini juga mendorong revisi pemikiran Dicey tentang negara hukum formal menuju negara hukum material. Nah, prinsip rule of law prinsip rule of law secara formal tertera juga dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang isinya menyatakan bahwa yang pertama, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil. Yang ketiga, untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Dan yang kelima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab,
Serta yang terakhir yaitu serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, rule of law itu adalah institusi sosial dengan struktur sosiologis yang unik, mencerminkan budaya, dan mengandung gagasan tentang hubungan antara individual, masyarakat, dan negara. Sedangkan secara kuantitatifnya yaitu banyak peraturan yang terikat dengan prinsip hukum yang telah diterbitkan di Indonesia. Namun pada dasarnya implementasinya juga belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan yang menjadi perwujudan dari prinsip hukum belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagaimana sih pelaksanaan rule of law oleh pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berada? Upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam materi yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ini contoh kasusnya. Yang selanjutnya itu ada ciri dari negara hukum dan ciri dari rules of law. Yang pertama, ciri dari negara hukum. Ciri dari negara hukum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua itu adalah peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan yang lain yang tidak memihak. Yang ketiga itu ada jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Oke, selanjutnya itu ada ciri dari rules of law. Menurut para ahli hukum Anglo-Saxon A.V.D.C, ciri rules of law itu yaitu pertama, supremasi hukum, tidak boleh terdapat wewenang. Artinya ialah seorang tersebut hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum. Yang kedua itu kedudukannya sama apabila di depan hukum. Yang ketiga itu terjaminnya HAM di dalam undang-undang atau juga keputusan peradilan. Sebuah komisi para juris yang tergabung di dalam International Commission of Jurists pada konferensi di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rules of law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, perlindungan konstitusional, yang kedua, badan kehakiman yang bebas serta juga tidak memihak, yang ketiga, kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat, yang ketiga, pemilihan umum yang bebas, yang keempat, kebebasan untuk dapat berorganisasi serta beroposisi, yang terakhir itu ada pendidikan civis atau kewarganegaraan. Jadi kesimpulan yang udah dijelaskan sama teman-teman adalah rule of law dalam negeri hukum adalah prinsip utama dalam pemerintahan berbasis hukum. Rule of law menekankan objektivitas, transparansi, dan keadilan. Hukum yang berlaku untuk semua, termasuk penguasa, guna melindungi hak individu dan membatasi kekuasaan negara. Sementara itu, negara hukum memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, prinsip rule of law diterapkan untuk menjamin keadilan sosial, supremasi hukum, dan demokrasi konstitusional berbasis kedaulatan rakyat. Konsep negara hukum lahir dari gagasan pembatasan kekuasaan pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Negara bertindak berdasarkan hukum, bukan keputusan individu, sesuai dengan prinsip hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memastikan penguasaan dan perlindungan hak asasi manusia, meskipun negara lebih bersifat pasif dalam kerangka formal demokrasi konstitusional.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.